Oke. Dan semoga tidak bosan dengan saya lagi. Terima kasih yang teman-teman yang sudah berkenan untuk meluangkan waktu, begitu ya, untuk mengikuti sesi webinar untuk persiapan kuliah kita. Dan tidak terasa seminggu lagi lah kurang lebih ya, akan teman-teman akan mengikuti pengenalan sistem akademik dan juga kemahasiswaan begitu. Dan insya Allah akan kita lakukan di tanggal 19 Oktober nanti. Informasi lebih lanjut, stay tune di grup batch 9, mohon maaf, batch 9 begitu. Nanti kami akan sampaikan informasi-informasi terkait dengan hal tersebut. Selamat sore Mbak Nawa, Mas Aris, Mas Dwi, Mas Farhan gitu. Mas Ebal, Mbak Teresia, Mbak Kinanti, Mbak Satari. Eh, Mbak atau Mas, mohon maaf. Mas Taufan, Mas Haddad, terima kasih sudah bergabung Mbak Francisca dan Mas Adam dan teman-teman yang lain. Hari ini saya akan coba share terkait dengan pelayanan apa sih yang bisa kami berikan kepada teman-teman begitu ya. Dan teman-teman, oh Mas, oke, terima kasih. Dan apa yang bisa teman-teman, bagaimana mengaksesnya begitu ya. Apa yang bisa kami lakukan begitu untuk teman-teman. Kemudian apa yang bagaimana cara mengaksesnya untuk teman-teman semuanya. Jadi kita akan mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk teman-teman batch 9 yang luar biasa, yang sangat semangat begitu ya. Dan mudah-mudahan tadi kembali lagi tidak bosan-bosannya saya juga menyampaikan kepada teman-teman bahwa sebentar lagi teman-teman akan apa resmi begitu ya menjadi mahasiswa Unsia melalui nanti pengenalan sistem akademik dan juga kemahasiswaan yang akan kami siapkan untuk teman-teman dan mudah-mudahan teman-teman selalu sehat sehingga nanti kita bisa bertemu di kelas-kelas Unsia yang ada di saat nanti perkuliahan dimulai. Sebagai informasi, tadi sudah saya sampaikan, jangan lupa di mark tanggal 19 Oktober di hari Sabtu, mulai dari sekitar jam 9 begitu ya, sampai mungkin sekitar jam 20.00. Oh, enggak. Enggak sampai segitulah. Kalau sampai jam 20, aduh Bu, Masya Allah, enggak lah gitu ya. Insya Allah sampai siang lah. Kalau nggak siang, nanti mungkin sekitar asar teman-teman nanti akan banyak mendapatkan insight dan juga yang pasti adalah welcoming begitu ya dari para pimpinan kami terutama Pak Rektor dan juga nanti akan ada insya Allah mudah-mudahan ada tamu spesial yang akan menyapa teman-teman semuanya gitu ya. Oke. Nah, hari ini kita akan ngomong apa nih Kak Fadilah? Saya menyapa Kak Fadilah dan juga tim tim apa namanya Mas Alfat hari ini yang bertugas. Jadi hari ini kita akan ngomong soal apa, Kak? Akan kita bicara soal layanan gitu ya. Iya, Bu. Nah, jadi kita, kalau saya yang tipis-tipis aja, yang mudah-mudah aja gitu ya, yang susah-susah dikasih ke apa namanya Sekprodi, Kaprodi gitu ya. Oh, satu lagi saya punya PR ada apa namanya informasi terkait dengan sistem informasi begitu ya, program studi sistem informasi. Kok belum nih Bu begitu ya? Eh, apa kenapa belum? Iya, karena Sekprodinya sedang umroh. Jadi nanti mungkin akan kita apa wrap up di dalam Pensamaku karena teman-teman nanti juga akan ada breakout room begitu ya dengan program studi. Jadi paling nggak sudah memiliki apa informasi awal gitu ya terkait dengan program studi. Begitu. Oke, saya akan lanjut karena sore ini saya tidak terlalu punya banyak waktu untuk menyapa teman-teman karena nanti jam 5 betulan ada undangan dari Aldo Dikti 3. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman, oh udah ada yang raise hand ya. Mas, saya belum paparan nih, udah raise hand. Aduh, Mas Kiki, begitu ya? Kenapa raise hand? Ada yang mau disampaikan? Ah, oke. Oh ternyata tidak. Mungkin salah pencet kali ya, Kak Fadila ya. Oke. Baik, teman-teman em, yang saya banggakan begitu dan saya hormati semuanya. Jadi sore ini saya akan cerita terkait dengan apa saja layanan-layanan usia yang teman-teman bisa dapatkan dan kemudian bagaimana cara mengaksesnya. Biasanya gitu ya, Fadila ya, teman-teman nih.
biasanya nanti ini akan banyak pertanyaan nih ketika memang membutuhkan gitu ya. Makanya saya sampaikan dulu dari sekarang gitu kan terkait dengan alur layanan di Unsia untuk topik-topik tertentu begitu ya. Mulai dari misalkan layanan akademik, layanan keuangan, layanan IT, layanan kemahasiswaan begitu ya, layanan konseling begitu. Nanti saya akan sampaikan sehingga teman-teman punya gambaran lah paling tidak ya. Ini loh yang bisa saya dapatkan di Unsia. Oke, let's start. Kita mulai ya. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada terkait dengan sebentar layanan. Oke. Teman-teman kemarin sudah kenalan sama Mbak Putri dengan Pak Azlan begitu ya di tim IT kami. Nah, karena Unsia ini berkomunikasi menggunakan metode sinkron dengan asinkron. Jadi kita menggunakan apa namanya online begitu, sehingga salah satu yang menjadi backbone-nya kami adalah terkait dengan layanan helpdesk IT. Nah, biasanya teman-teman yang ingin misalkan butuh email begitu ya untuk keperluannya, memang emailnya tidak kita berikan ke semuanya, memang untuk yang teman-teman membutuhkan saja ya. Teman-teman yang membutuhkan silakan bisa menghubungi nanti IT helpdesk kami. Kemudian kemudian terkait Bu saya nggak bisa masuk LMS nih, atau saya nggak bisa misalkan akses kelas nih, atau misalkan nanti terkendala daftar hadir, kok saya merasa sudah melakukan aktivitas perkuliahan tapi kok absensinya masih nol nih. Ada yang masalah nggak nih kan gitu ya. Kemudian ada kendala kelas yang belum muncul gitu kan ya. Nanti tanggal 21 nanti kita akan bisa mulai cek begitu ya. Ada kelas-kelas yang sudah masuk belum dalam LMS kalian. Dan di Pensamaku nanti teman-teman akan belajar bersama-sama, akan coba sama-sama gitu ya karena sudah di-generate begitu supaya nanti teman-teman bisa eh, masuk ke dalam LMS dan juga beraktivitas perkuliahan seperti mahasiswa unsia pada lainnya, gitu ya. Dan saya sih berharap kalau teman-teman tidak tahu, nah jangan jangan apa do not hesitate to ask question gitu ya. Jangan ragu-ragu untuk bertanya karena tadi ya katanya Pak Fadilah malu bertanya sesat di jalan gitu ya. Itu malu bertanya nggak lulus-lulus kuliah gitu ya. Nggak ada. Karena terkadang ada yang em, apa namanya eh, tidak mengerti tapi kemudian bayar aja gitu ya atau di semester berapa gitu Bu saya kok belum dapat ini belum ini atau seperti apa gitu tidak tahu cara kemudian akses kuliah. Nah itu jangan sampai seperti itu ya, jangan ya Dek gitu ya. Jadi teman-teman harus coba proaktif, kami bisa bantu. Dan untuk layanan-layanan yang tadi saya sampaikan teman-teman bisa menghubungi namanya Helpdesk IT. Nah Helpdesk IT ini sebentar. Oke. Nah, contoh misalkan untuk email student, like for example. Nah, teman-teman bisa menghubungi Helpdesk IT, nanti nomornya akan kami sampaikan untuk membuat email mahasiswa. Silakan dikontak, sebutkan nama, NIM-nya berapa, keperluan apa. Jadi memang sudah Helpdesk ini sudah default. Nah, ini adalah sebenarnya em, kayak kode etiknya begitu ya untuk berkomunikasi melalui WhatsApp begitu ya. Sehingga kan kami tidak tahu tidak mencatat semua atau tidak men-save teman-teman semua punya kontak begitu ya. Jadi teman-teman harus menyampaikan siapa namanya, kemudian mungkin prodinya apa, keperluannya apa begitu ya. Nah, ini sudah ada default dari teman-teman yang ada di helpdesk begitu ya. Nah, setelah kalian nanti menghubungi Helpdesk IT akan memberikan G-form gitu kan, silakan diisi G-formnya. Dan email mahasiswa ini dapat tersedia 3 hari kerja kemudian. 3 hari kerja ya. Jadi kalau misalkan teman-teman aksesnya atau menghubunginya di hari Sabtu begitu ya, maka 3 hari kerja berarti di hari Rabu begitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian karena bagaimanapun juga kami juga manusia butuh libur ya. Kecuali Kak Fadila kayaknya nggak butuh libur ya. Sabtu, Minggu mah oke aja gitu ya. Kemudian Helpdesk IT akan menghubungi mahasiswa setelah 3 hari kerja atau sebaliknya bisa diingatkan juga tim admin IT atau Kak Putri gitu ya atau Pak Azlan, punten email saya sudah ada belum? Nah gitu ya bisa di remind gitu ya di reminding mereka. Kemudian kalau untuk terkait dengan penggunaan LMS gimana nih? Ada kendala nih misalkan saya ternyata nggak bisa akses atau saya lupa nih passwordnya, saya lupa username-nya dan segala macam terkait dengan em, apa kesulitan untuk login begitu ya. Teman-teman bisa tetap menghubungi Helpdesk IT, sebutkan nama, NIM-nya, kendalanya, nah bukti screenshot kendalanya.
Nah, ini penting sekali teman-teman sehingga nanti petugas IT Help Desk begitu ya bisa paling tidak memetakan oh ini problemnya apa begitu ya. Nah, kendalanya bisa tadi tidak bisa login, ada lupa password, ada lupa email. Jangan lupa ya, email ini adalah email aktif yang teman-teman masukkan di dalam ketika pendaftaran. Jangan kemudian nanti teman-teman menggunakan email yang lain. Terus kemudian tadi nilai belum muncul atau tidak sesuai atau absensi tadi seperti itu. Karena absensi ini 30% ya teman-teman dari total nilai keseluruhan. Jadi sangat penting sekali untuk teman-teman lakukan. Dan saya kembali ingatkan, absensi ini uh, at the end of the week, nah gitu ya, itu akan ditarik oleh dosen. Nah, ketika menarik itu artinya teman-teman harusnya melakukan aktivitas perkuliahan pada sesi kuliah yang berlangsung. Jadi kalau misalkan, Bu, saya akses kok, saya isi forum, saya download, saya menonton video, apakah memang dilakukannya pada saat sesi perkuliahan itu berlangsung. Jangan misalkan sesi satu, teman-teman baru lihatnya di sesi ketiga atau sesi kedua untuk melakukan aktivitas perkuliahan. Sementara dosen sudah menarik data untuk absensi. Nah, ini menjadikan nilai absennya tidak terrecord, begitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi, kembali lagi saya pastikan teman-teman silahkan lakukan aktivitas perkuliahan pada saat sesi perkuliahan berlangsung. Meskipun teman-teman tetap bisa nih redundancy, mengulang, melihat gitu ya. Kami tidak menutup akses itu sih. Tapi tadi ketika aktivitas perkuliahan sudah ditarik untuk absensi oleh dosen, maka teman-teman harus bisa aware terhadap sesi tadi. Oke, kemudian tadi alur kendala kelas yang belum muncul juga monggo silakan. Ini teman-teman coba nanti setelah bersamaku begitu ya, coba segera dicek. Biasanya kami akan tetap membuka helpdesk penanganan begitu ya. Itu kita masih tetap coaching teman-teman sekitar seminggu, 2 minggu, bahkan di minggu ketiga kami tetap bisa coaching teman-teman. Artinya teman-teman welcome to us, bisa ke helpdesk IT, bisa ke saya begitu ya. Saya akan bantu untuk apa namanya menyampaikan kepada pihak dari Helpdesk IT. Oke. Kemudian tadi daftar hadir ya, 30% loh, lumayan absensi nih begitu. Dan semuanya ini tolong bisa di-screenshot kendala-kendala yang ada. Dan kemudian menginfokan mata kuliah apa yang terkendala kalau terkait dengan kendala daftar hadir. Karena kan kami tidak bisa tahu nih, misalkan Kak Fadila dalam satu semester besok misalkan gitu punya ada 7 mata kuliah. Nah, mata kuliah mana nih yang sekiranya tidak sesuai dengan daftar hadirnya? Nah, itu teman-teman bisa sampaikan. Kontak Helpdesk IT tolong dicatat. Kami juga nanti akan share untuk PPT ini begitu ya di 0815 7467 9474. Saya ulang 0815 7467 9474. Nanti kami juga akan send flyer begitu ya yang isinya semua nomor-nomor penting begitu ya. Saya bilang nomor-nomor penting yang teman-teman butuhkan untuk kuliah di Unsia, termasuk juga nomor sekretaris prodi yang kemarin sudah menyapa teman-teman. Jadi ada Bu Cian untuk informatika, ada Bu Yuan di akuntansi, ada Bu Ratih di manajemen, ada Bu em, Ayu di komunikasi, dan satu lagi yang saya belum spill adalah ada Bu Fesa di sistem informasi. Dan Helpdesk IT ini dapat diakses atau dapat teman-teman kemudian hubungi Senin sampai Minggu jam 8 sampai jam 22.00. Nah, pesan teman-teman akan direspon dari urutan paling bawah ya. Jadi kalau bayangkan 3.200, mungkin sekarang tambah lagi sekitar ya, kami berharap sekitar 5.000 begitu ya. Nanti kemudian akan teman-teman bisa eh, jumlah itu yang kemudian kami layani begitu ya. Nah, jadi mohon nanti bersabar, kami akan layani satu persatu. Dan untuk pesan yang di weekend jika belum direspon, maka akan dilanjutkan ke hari kerja ya. Dan pesan akan dibalas segera mungkin dalam kurun waktu kurang lebih 24 jam. Oke, kita lanjut ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silakan bisa di ruang chat atau bisa nanti raise hand. Kemudian kita punya Biro Akademik nih, kemarin yang ikutan webinarnya Pak Ikhwani ya. Nah, Pak Ikhwani, jadi di Biro Akademik itu layanannya apa sih? Yang pertama adalah registrasi data mahasiswa ke PD Dikti, Pangkalan Data Perguruan Tinggi. Ini penting sekali ya teman-teman, karena
seluruh perguruan tinggi itu wajib untuk mensubmit, melaporkan aktivitas perkuliahan, kemudian mahasiswanya, kemudian berapa jumlah mata kuliah yang disubmit, begitu ya. Yang terpenting adalah ketika teman-teman sudah disubmit dan data teman-teman adalah pendidikti, artinya sebenarnya teman-teman itu aman, sudah terdata gitu ya, terlaporkan oleh universitas ke dalam pangkalan data perguruan tinggi. Nah, untuk itu, teman-teman, ini memang ada em, waktu-waktunya untuk pelaporan. Biasanya dalam 1 tahun itu ada 2 kali pelaporan, semester genap dengan semester ganjil. Nah, untuk pelaporan tersebut memang membutuhkan waktu ya teman-teman. Jadi artinya ketika teman-teman bilang kok saya sudah kuliah 2 minggu tapi kok data saya belum ada di Predikti. Mungkin karena masih proses untuk menarik untuk pelaporan data karena banyaknya jumlah mahasiswa yang kemudian dilaporkan. Nah, untuk ini kami nanti akan infokan atau misalkan saya akan secara berkala begitu ya menginfokan kepada teman-teman atau teman-teman bisa kemudian mengakses di pedidikti.kemendikbud.go.id. Nanti teman-teman bisa misalkan masukkan namanya atau masukkan universitasnya, nanti kemudian bisa keluar gitu apakah memang nama teman-teman di situ. Tapi kalau misalkan memang masih proses, bahkan saya akan sampaikan mohon tunggu bersabar begitu ya, karena nanti kemudian akan terlihat di dalam Pedidikti. Karena proses untuk neofeeder gitu ya sampai ke kemudian ke Pedidikti juga membutuhkan waktu kurang lebih berapa bulan ya? Sekitar 1 bulanan mungkin seperti itu ya. Artinya teman-teman juga bisa menanyakan ke biro akademik begitu ya. Apakah datanya sudah tersubmit atau belum? Nanti teman-teman akademik akan menjawab begitu kan, bahwa misalnya sudah tersubmit, tapi sekarang masih proses untuk penarikan data ke Pedidikti. Yang kedua adalah, nah ini buat teman-teman yang butuh surat keterangan kuliah. Biasanya keterangan aktif kuliah ini sebenarnya banyak ya digunakan ya. Bisa buat perusahaan begitu ya, untuk mungkin ada tugas belajar gitu ya. Kemudian bisa juga misalkan teman ada yang untuk ngurus BPJS, bisa juga misalkan untuk mengurus beasiswa di luar gitu ya. Atau keterangan-keterangan lain, sorry, atau bidang-bidang lain yang memang membutuhkan surat keterangan aktif kuliah. Kemarin juga ada yang mau ke Australia begitu ya untuk mendapatkan visa work and study, itu juga membutuhkan surat keterangan aktif kuliah. Penting banget sih sebenarnya. Surat keterangan mahasiswa aktif ini dapat teman-teman dapatkan di Biro Administrasi Akademik, tapi dengan syarat ketentuan yang berlaku. Oke, ini kurang lebih contohnya seperti itu, di bawahnya ada tanda tangan segala macam gitu ya. Nah, surat keterangan mahasiswa aktif ini teman-teman bisa beremail ke baa@mail.unsia.ac.id. Kok nggak ada WhatsApp-nya? Tidak. Karena BAA itu menggunakan email begitu ya, sehingga nanti teman-teman akan dibalas berdasarkan email. Insya Allah cepat sih. Tim dari BA akan menjawab dengan cepat. Mahasiswa bisa menyebutkan nama, NIM, program studi, keperluannya apa, membuat surat keterangan mahasiswa untuk apa, misalkan ya, untuk pelaporan ke perusahaan tempat bekerja, atau untuk apa. Jadi kalau membutuhkan surat keterangan mahasiswa aktif, itu larinya ke biro akademik, ya. Kemudian nanti biro akademik akan berikan form, kemudian silakan diisi, mereply email dari BAA, kemudian akan diproses, ya. Prosesnya juga tidak lama, mungkin 1 kali 24 jam. Lalu akan diproses mengirimkan surat keterangan mahasiswa aktif melalui email. Biasanya tim dari BAA ini akan mengecek satu transkrip nilai. Apakah betul gitu loh teman-teman itu memang mahasiswa Unsia, dan biasanya BAA ini akan melayani untuk memang yang sudah semester 2 ke atas. Jadi kalau masih semester 1 larinya bisa ke saya, ke kemahasiswaan karena eh, akademik itu biasanya masuk aktif itu dia sudah masuk di semester 2 ke atas begitu ya. Itu akan mendapatkan beasiswa apa namanya beasiswa lagi. Surat keterangan mahasiswa aktif tadi. Oke. Nah, kemudian lanjut ya. Jadi tadi surat keterangan mahasiswa aktif ada di eh, akademik. Nah, sekarang ada biro lain namanya keuangan nih. Nah, ini nanti teman-teman menjadi pasti akan sangat membutuhkan apabila misalkan punya kendala keuangan. Untuk punya kendala keuangan, teman-teman bisa eh, sebentar. Teman-teman bisa menghubungi helpdesk keuangan begitu ya. Sebentar. Oke. Contoh misalkan kayak apa sih konfirmasi pembayaran? Sebenarnya secara sistem sih sudah
confirm ya, artinya kan teman-teman menggunakan virtual account. Virtual account yang dapat teman-teman akses melalui Siakat, begitu ya. Uh, Lalu kalau sudah membayar menggunakan virtual account itu pasti nanti akan ada perubahan status gitu ya dari informasi yang ada di Siakat. Tapi biasanya suka pengen memastikan gitu ya. Nah, boleh silakan konfirmasi pembayaran, silakan ke Biro Keuangan. Kemudian yang kedua adalah Biro Keuangan juga akan memberikan pelayanan bagaimana cara mengajukan cuti kuliah. Nah, sebenarnya sih saya nggak mau spill ini karena kan baru semester 1 ya. Jangan mikir cuti dulu ya. Aduh, mikir kita masuk kuliah dulu. Nah, cuti kuliah. Nah, karena nanti cuti kuliah ini akan ada syarat ketentuan berlaku. Oke, kemudian pengajuan pengunduran diri. Ya, mungkin kita tidak tahu gitu ya dalam perjalanan teman-teman bersama Unsia mungkin ada ada kendala begitu ya, ada hal-hal yang membuat teman-teman oke, saya fokus dulu deh sama masalah saya untuk menyelesaikan baru kemudian saya akan fokus lagi ke Unsia. Saya tidak menyarankan pengunduran diri ya, tapi saya menyarankan biasanya cuti kuliah seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, caranya gimana? Caranya teman-teman bisa menghubungi hotline keuangan nih lewat WhatsApp. Nanti nomornya akan saya sampaikan di sini. Sebutkan nama, NIM, kendalanya, terus kemudian bisa mengirimkan bukti screenshot pembayaran kalau memang ada kendala di pembayaran atau misalkan mau konfirmasi soal pembayaran ya berarti nggak perlu sampaikan kendala, hanya sampaikan keperluannya apa, begitu ya. Kemudian bisa juga mengirimkan nomor virtual account-nya kalau ada kendala. Dan kalau tidak salah nomor virtual account itu kalau teman-teman mau lakukan pembayaran itu ada batasnya ya, ada batas waktu berapa hari begitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman baru mau membayar gitu kan ya, nah baiknya sudah pasti akan melakukan pembayaran maka bisa dihubungi kontak dari Biro Keuangan. Kemudian Biro Keuangan akan mengecek dan juga akan memverifikasi pembayaran sudah masuk. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang saya tadi tidak mau spill tapi apa namanya? Akan mungkin ada pertanyaan gitu ya, Bu, kita bisa nggak sih cuti kuliah? Boleh, bisa. Tapi setelah 2 semester. Jadi pastikan teman-teman melakukan semester atau menyelesaikan semester 1 dan semester 2, baru berpikir cuti kuliah ya. Nah, baru nanti teman-teman bisa cuti kuliah. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ini akan mempengaruhi sebenarnya dari pelaporan dikti teman-teman. Kalau sudah semester 2, semester 1 ini kan pasti sudah kemudian dilaporkan. Kalau sudah dilaporkan, artinya datanya sudah ada di dalam Dikti. Kami kalau teman-teman cuti begitu ya, eh, nanti apa ya bukan penarikan berkas, pengunduran diri penarikan berkas. Em, Statusnya gitu kan kami harus ubah lagi begitu ya. Jadi kami berharap sih teman-teman bisa melakukan cuti kuliah itu setelah semester 3 begitu ya. Nah, untuk cuti kuliah alurnya, teman-teman nanti akan diberikan dosen pembimbing akademik namanya DPA. Tahu DPA dari mana? Nanti ke DPA sama aku. Teman-teman akan kenalan nih sama yang namanya dosen di program studi, begitu ya. Nanti akan tahu saya itu dosen pembimbing akademiknya siapa dari Siakan. Jadi makanya saya sampaikan ya wajib begitu untuk mengikuti pen sama aku supaya teman-teman bisa mengetahui oh dosennya ini loh, oh dosennya ini itu loh seperti itu. Jadi silakan bisa menghubungi DPA dulu dan Kaprodi untuk konsultasi. Kenapa sih teman-teman harus cuti? Mungkin kita bisa kasih solusi begitu ya. Mungkin kita bisa kasih apa namanya gambaran begitu ya. Nggak perlu harus cuti nih. Kalian bisa atur begini. Namanya konsultasi. Mudah-mudahan bisa tidak cuti begitu ya. Kemudian, kalaupun harus cuti, maka ada formulir permohonan cuti yang bisa teman-teman download dari Siakat, sistem akademik begitu ya yang sudah ada. Atau meminta dari Biro Administrasi Akademik dengan email yang tadi baa@mail.usia.ac.id. Kemudian silakan diisi formulirnya, kirim ke dosen pembimbing akademik untuk dapat persetujuan untuk penandatanganan begitu ya. Lalu kalau teman-teman cuti lapor, berarti teman-teman akan perlu membayar 150.000 untuk biaya cutinya. Oke, kemudian ini nanti hubungin dari hotline keuangan. Tetapi kalau teman-teman misalkan ngilang aja gitu ya, aduh saya ngilang aja deh, saya nggak ngurus cuti begitu ya. Nanti teman-teman akan mendapatkan tagihan 2 kali lipat dari 150.000, yaitu 300.000. Dan ini akan dibayarkan di awal semester
pada saat cuti tadi. Nah, eh, ini baru tadi misalnya cutinya biasanya sih kita maksimal 2 semester ya. Cutinya itu maksimal 2 semester. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan menghilang gitu ya, berapa semester, tetap loh nanti tagihan kuliahnya bisa diikutkan. Kalau misalkan teman-teman mau aktif kembali begitu ya untuk kuliah di Unsia. Oke. Mudah-mudahan bisa memahami. Kemudian untuk pengunduran diri. Nah, ini sangat tidak disarankan. Saya berharap tidak gitu ya. Tolong dipikirkan kembali. Kalau bisa dikonsultasikan. Ada dosen pembimbing akademik, ada kapro, ada sekprodi, ada biro kemahasiswaan. Nanti saya akan sampaikan juga terkait dengan e-counseling begitu ya. Jadi mudah-mudahan ini adalah opsi yang paling akhir begitu ya untuk mengundurkan diri dari Unsia. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa menyelesaikan sampai akhir. Ingat motivasinya untuk bergabung dengan Unsia dan bersyukur atau mohon maaf kita bisa diskusi begitu ya, kita carikan, kita sama-sama cari solusi terbaik untuk itu. Tapi kalaupun misalkan harus mengundurkan diri, maka teman-teman silakan ada menghubungi DPA-nya, dosen bimbing akademik dan kaprodinya, silakan konsultasi dulu. Kemudian ada formulir pengunduran diri dari BAA. Setelah itu, setelah diisi, kemudian dapat tanda tangan, kemudian BAA menginfokan ke Biro Keuangan untuk cek pembayaran mahasiswa. Jika sudah lunas semuanya, maka mahasiswa bisa menghubungi Biro Keuangan dan Biro Keuangan akan menerbitkan namanya Surat Keterangan Bebas Biaya Administrasi Akademik, ya. Dan setelah itu kemudian mengupload e-formulir yang sudah ditantangani dan SKBBAA-nya disiapkan. Kenapa harus seperti itu? Supaya nanti kami bisa cabut cabut berkasnya teman-teman. Jadi kalaupun misalkan nanti teman-teman mau ya mungkin merasa bahwa oh saya lebih prefer untuk konvensional kuliah konvensional begitu ya. Teman-teman daftar misalkan di universitas lain gitu ya. Tapi statusnya di Pededikti masih mahasiswa Unsia. Nah, ini kan harus dikelirkan supaya nanti teman-teman bisa lulus juga dengan baik gitu ya di sana gitu ya tanpa ada double status. Karena double status nanti akan berpengaruh ke ijazah ya. Jadi memastikan bahwa memang ada proses begitu ya, ada tahapan yang harus dilakukan dan saya berharap teman-teman bisa memahami itu. Nah, keuangan bisa bisa dihubungi di hotline ini ya, bisa di screenshot sekarang juga boleh di Ibu Vera di 0812 800 87526. Saya ulangi sekali lagi 0812 800 87526. Tenang, nanti kami juga akan share PPT ini. Kak Fadil akan share dan juga kami ada satu flyer khusus juga untuk nama-nama nomor kontak dan itu teman-teman wajib hukumnya untuk men-save ya. Disimpan begitu ya sehingga nanti siapa tahu membutuhkan itu pada saat nanti perkuliahan dengan Unsia teman-teman sudah punya. Ada juga hotline yang kedua dari Kak Anissa di 0812 3416 7951. Saya ulang 0812 3416 7951 atau bisa beremail di keuangan.mail.unsia.ac.id. Nah, untuk keuangan teman-teman, ini bentar ya. Oke, saya belum lihat ruang chat ya. Sebentar. Saya akan lihat ruang chat. Jadi untuk keuangan, hotline keuangan ini operasionalnya di Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 5 sore, Sabtu di jam 9 sampai jam 1 siang, dan H-1 minggu pengisian KRS, UTS, dan UAS teman-teman di keuangan tetap melayani teman-teman dan melayani email dan WhatsApp dari jam 9 sampai jam 1 siang. Jadi mohon nanti teman-teman bisa menyesuaikan ya dengan apa namanya dengan hotline dari keuangan ya supaya teman-teman bisa uh, mengakses informasi atau mungkin melaporkan atau mungkin bertanya seperti itu. Nah, ini bagian saya nih. Jadi di kemahasiswaan apa saja sih yang tugasnya? Nah, tugas kami adalah seperti ini. Tugas di kemahasiswaan adalah coaching klinik persiapan perkuliahan. Teman-teman yang memang sudah mengikuti dari awal ada apa namanya webinar-webinar yang kami sampaikan untuk mempersiapkan teman-teman sebelum perkuliahan dimulai. Saya punya PR kemarin itu adalah frequent asked question begitu ya saat ini sedang kami juga
lengkapi. Sebenarnya kalau di teman-teman ngelihat di apa website itu juga sudah ada begitu. Tapi mungkin belum selengkap ini. Jadi nanti Kak Fadila akan coba lengkapi itu sehingga teman-teman nanti merujuknya. Nah, bisa ke situ ya. Kalau ada pertanyaan yang sama, silakan dirujuk ke situ. Jadi coaching klinik persiapan perkuliahan itu yang pertama. Kemudian kami juga melakukan bridging. Jadi kemahasiswaan itu kami hanya sebagai perantara. Perantara komunikasi antara mahasiswa dengan baik itu unsia ataupun prodi begitu ya. Jadi kalau teman-teman misalkan ada permasalahan, ada pertanyaan, sudah menghubungi dosennya tapi belum ada respon, sudah menghubungi biro belum ada respon selama beberapa kali, maka teman-teman bisa menghubungi saya, menghubungi kami di kemahasiswaan untuk membantu untuk komunikasi. Yang ketiga, layanan informasi beasiswa. Nah, beasiswanya ini ada apa aja nih? Mungkin nanti saya akan tunggu teman-teman di Pensamaku ya untuk kasih tahu nih apa-apa saja beasiswa yang ada dan berharap mudah-mudahan itu bisa membantu teman-teman untuk lebih semangat untuk kuliah ya. Karena ada beberapa beasiswa yang memang khusus untuk mahasiswa aktif ya dan berprestasi dan juga berprestasi itu bisa akademik ataupun non akademik begitu ya. Ada sosioekonomi, ada juga beasiswa sosial media, ada juga beasiswa apa namanya dari IPS begitu ya, indeks prestasi kumulatif begitu dan indeks prestasi semester yang bisa teman-teman ikuti dan ini sifatnya kompetitif. Jadi karena namanya beasiswa bukan sedekah, jadi teman-teman bisa mengajukan beasiswa ini kepada Unsia nanti melalui informasinya dari melalui prodi dan juga kami. Layanan informasi update kegiatan Unsia, betul, ini menjadi tugas kami juga. Jadi apa saja sih kerjaannya Unsia, apa aja sih yang terjadi di Unsia, mungkin teman-teman pengen tahu begitu ya. Kita punya newsletter, saya juga biasanya akan share juga terkait dengan aktivitas-aktivitas, mungkin ada kerjasama baru, mungkin juga ada apa namanya fitur-fitur baru begitu ya. Dan juga update informasi kegiatan ini juga termasuk misalkan ada program-program short course kah, ada program-program summer camp kah yang merupakan hasil kerjasama antara Unsia dengan universitas luar gitu seperti kemarin dengan Hala University begitu teman-teman apa namanya dari program studi itu kami kirimkan ke Korea selama 3 minggu begitu dan full funded semuanya kecuali memang tiket pesawat dan juga visa dan juga paspor sendiri tapi semuanya itu bisa semuanya di apa di cover dan so sebenarnya ada sosialisasi terkait dengan program International Mobility gitu ya dengan Malaysia. Nah, kalau teman-teman mau tertarik untuk bergabung silakan. Nanti kami akan share juga. Tetapi memang mohon maaf untuk saat ini yang bisa ikut adalah yang semester 2. Tapi paling tidak teman-teman dapat gambaran ya bahwa ada program-program seperti ini di Unsia dan you actually have the chance to participate gitu ya untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Yang ketiga adalah layanan surat administrasi untuk masuk aktif sebelum semester ketiga. Tadi saya sampaikan ya, kalau setelah semester kedua masuk semester ketiga, sorry, surat mahasiswa aktif itu dari teman-teman di akademik. Tapi kalau yang sebelumnya itu bisa menghubungi kami. Kemudian ada informasi student get student. Nah, nanti student get student ini apa sih? Saya akan ada webinar khusus untuk student get student gitu ya, di mana sebenarnya teman-teman bisa merekomendasikan usia dengan kerabat, kemudian dengan teman begitu ya, dan mendapatkan apresiasi dari Universitas Berasia. Kemudian lumayan sih sebenarnya untuk bantu bayar kuliah sih sebenarnya. Kemudian yang tujuh adalah layanan e-counseling. Jadi e-counseling ini untuk teman-teman yang tadi memiliki mungkin ada problem terkait dengan kehidupan yang related dengan perkuliahan begitu ya. Itu bisa juga menghubungi layanan e-counseling. Nanti dengan Ibu Tania, dengan Kak Tania ada email khusus terkait dengan itu. Nanti akan kami coba akan sharekan begitu ya, sehingga teman-teman nanti bisa menghubungi e-counseling. Jadi apa yang bisa kami bantu walaupun kita online, tapi kita ingin agar teman-teman engagementnya bisa bagus dengan kami juga. Cara menghubunginya sudah tahu bahwa bisa melalui nomor 0815 843 66610. Itu nanti insya Allah. Kalau ini sepertinya tidak ada em, apa ya Fadila ya, tidak ada batas gitu ya. Kalau saya eh, apa sehat, saya bisa merespon teman-teman gitu ya anytime, bahkan di jam 2 pagi pun bisa. Tapi tetap mohon agar bisa mengedepankan kode etik komunikasi gitu ya dalam melakukan pembicaraan.
Oke, nah itulah kira-kira ya informasi yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman pada hari ini.